Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatona, NIM 170, yang menjawab pertanyaan untuk UTS Pak Ahmad. Pertama, kemiripan bukan berarti jiplakan. Islam dan Yahudi memiliki beberapa kesamaan karena keduanya adalah agama monoteistik yang berakar pada tradisi Ibrahim. Tokoh-tokoh Nabi yang diakui tidak serta-merta membuktikan bahwa Islam adalah jiplakan dari Yahudi. Yang kedua, konsep monoteisme, yaitu Islam dan Yahudi sama-sama agama yang monoteisme, yang menyembah satu Tuhan. Agama Islam sendiri percaya bahwa umat Yahudi menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan umat Islam. Sedangkan umat Yahudi secara umum juga yakin bahwa Muslim juga menyembah Tuhan yang sama. Kemudian kosakata dalam Al-Quran, ada sejumlah kecil kosakata dalam Al-Quran yang mungkin memiliki akar bahasa yang sama dengan bahasa Ibrani. Tetapi ini tidak membuktikan penjiplakan karena Al-Quran sendiri berbahasa Arab. Nabi sendiri bahasa Arab, dan kosakata bahasa Arab itu lebih banyak daripada bahasa Inggris, bahasa-bahasa lainnya. Kemudian ada perdagangan Nabi Muhammad ke Syam, itu tercatat memang dalam sejarah, tapi tidak ada bukti kuat bahwa Nabi mempelajari ajaran Yahudi secara detail, kemudian memodifikasinya menjadi Islam. Itu sangat-sangat tidak relevan dan tidak tahu faktanya seperti apa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu, bukan hasil pembelajaran dari agama lain. Ada aspek-aspek pendukungnya, dari mulai epistemologi, bisa memiliki metode yang memperoleh pengetahuan melalui wahyu Al-Quran, hadis, akal, dan indera. Kemudian ontologi, Islam yang hakikatnya membahas sesuatu, semua aspek kehidupan, dari mulai hablum minan nas, hablum minal alam, hablum minallah, semuanya sudah dibahas di dalam Islam. Kemudian ada aksiologi. Islam ini memberikan panduan jelas nilai moral, etika dalam kehidupan manusia, termasuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ayat-ayat Al-Quran itu sangat mendorong berpikir, ditambah dengan ayat-ayat afala ta'qilun, afala tadabbarun, itu makanya orang-orang yang menggunakan akalnya, maka dia akan beriman, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan signifikan, Islam dan Yahudi sangat-sangat berbeda, dari mulai hukum, kemudian ritual, sangat-sangat berbeda, sangat-sangat berbeda cara menyembahnya. Kemudian kita harus mentoleransi itu, karena agama di dunia nggak cuma Islam doang. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu masalah suami yang ingin mendapatkan kelapa muda. Pertama, pendekatan yang diambil oleh suaminya adalah menggunakan metode negosiasi atau persuasi. Suaminya dapat berbicara dengan tetangganya, menjelaskan situasinya, dan perlu merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuannya, seperti mengidentifikasi masalah, bahwa istrinya sedang mengidam kelapa muda, hanya ada satu pohon yang memiliki buah tersebut. Kemudian mengumpulkan informasi, cari tahu siapa yang pemilik pohon kelapa tersebut dan bagaimana cara menghubunginya. Nah, terus pendekatan, menentukan cara terbaik untuk mendekati tangga, apakah dengan berbicara langsung, melalui perantara, atau memberikan surat permohonan. Kemudian ada negosiasi, bisa menawarkan sesuatu sebagai imbalan, misalkan uang, bantuan tenaga, atau buah-buah dari kebun sendiri. Nah, terus yang terakhir adalah eksekusi. Setelah udah mendapatkan izin, suami sendiri membajak pohon kelapa atau meminta bantuan orang lain untuk memetik buahnya. Peta konsep MSI, Majelis Syuro Indonesia, dan kemungkinan Islam sebagai ilmu pengetahuan